Kanker yang ditemukan di stadium dini memiliki peluang kesembuhan sampai 90%. Salah satu upaya menemukan kanker di stadium awal adalah lewat deteksi dini. Bahkan kita dapat menemukan gejala kanker sebelum sel-selnya berubah menjadi ganas. Jenis-jenis pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk menemukan kanker di stadium awal antara lain pemeriksaan mamografi untuk mendeteksi kanker payudara, pap smear untuk kanker serviks, tes PSA untuk deteksi kanker prostat, hingga pemeriksaan faktor risiko kanker lewat tes laboratorium. Memperingati Hari Kanker Sedunia setiap 4 Februari, program Sehat Yuk kali ini berbincang dengan Dr. Trilis Yulianti MKes, Product and Scientific Manager Laboratorium Prodia, untuk mengetahui jenis pemeriksaan lab apa saja yang bisa dilakukan untuk mendeteksi kanker. Kalau untuk pemeriksaan prediksi risiko itu biasanya mengevaluasi gitu. Apakah seseorang itu berisiko tinggi, berisiko sedang gitu ya, atau berisiko rendah gitu. Sedangkan kalau misalnya tadi pemeriksaan screening tujuannya adalah untuk deteksi dini gitu. Jadi mendeteksi dini sedini mungkin sehingga bisa dicegah perkembangannya gitu. Khususnya misalnya untuk cancer kayak gitu ya, itu adalah deteksi dini gitu dengan screening. Contohnya kalau misalnya prediksi risiko, pemeriksaan lab yang kita miliki itu adalah dengan pemeriksaan genomics gitu. Dengan pemeriksaan genomik, base-nya itu adalah untuk melihat variasi setiap kita gitu ya, setiap satu orang dengan orang yang lain kayak gitu ya. Kalau secara bisa dilihat itu kan ada rambutnya keriting, ada rambutnya lurus gitu ya. Nah sebetulnya itu juga dipengaruhi oleh variasi gen. Nah si variasi gen ini tidak hanya mempengaruhi variasi rambut, jenis kulit gitu ya, warna kulit gitu, tetapi juga mempengaruhi bagaimana risiko seseorang itu terhadap penyakit, misalnya terhadap penyakit kanker gitu. Itu akan berbeda-beda sebetulnya berdasarkan variasi genetik yang dimiliki oleh orang tersebut. Apabila kita melakukan screening, kemudian kita menemukan atau bisa mendeteksi sedini mungkin, tingkat kesembuhannya akan lebih tinggi, jauh lebih tinggi gitu ya, daripada stadium-stadium berikutnya. Itu sangat setuju. Dan itu juga yang menjadi salah satu pesan penting yang harus disadari gitu ya oleh semua untuk melakukan screening. Nah, salah satu pemeriksaan screening gitu ya, contohnya pertama adalah kanker serviks. Kenapa saya bahas kanker serviks di sini? Karena kanker serviks itu di Indonesia masih menjadi PR gitu ya. Padahal kanker serviks itu adalah satu kanker yang paling bisa dicegah gitu apabila ditemukan dalam stadium yang masih sangat dini gitu. Nah, pemeriksaannya apa sih gitu yang bisa digunakan untuk screening kanker serviks? Yaitu pertama bisa dengan pap smear gitu ya, dengan pemeriksaan pap smear yang diambil dari sel-sel leher rahim gitu. Nah, pap smear ini gitu dalam perkembangan teknologi labnya itu juga ada perkembangan lagi dengan yang jauh lebih baik, yaitu dengan sitologi serviks berbasis cairan gitu. Nah, selain itu gitu ya, jadi untuk pap smear dan sitologi serviks berbasis cairan yang dilihat itu adalah bentuk selnya kan gitu. Tentu saja sel normal sama sel yang sudah menuju ke arah kanker itu akan berbeda. Nah, di situ akan dilihat. Kedua, itu adalah pemeriksaan HPV DNA. Khususnya yang tipe risiko tinggi gitu. Nah, pemeriksaan ini tujuannya adalah untuk melihat ada nggak sih virus HPV penyebab kanker serviks di dalam sel gitu.
Nah, kemudian contoh lagi untuk pemeriksaan screening, ini tadi kita udah bahas ya, kanker yang untuk ibu-ibu gitu ya. Nah, satu lagi adalah contohnya adalah pemeriksaan PSA. Nah, ini adalah untuk screening kanker prostat ya. Ini untuk bapak-bapak gitu. Macam-macam. Kalau misalnya tadi kanker serviks gitu ya, untuk screening kanker serviks, untuk pemeriksaan HPV, untuk pemeriksaan pap smear itu dengan sampel serviks gitu ya, yang diambil gitu ya melalui organ bawah wanita ya gitu ya. Nah, kalau yang untuk PSA gitu itu dengan darah gitu, karena yang diambil adalah kita bisa melihat protein gitu ya, jadi antigen yang spesifik dihasilkan oleh prostat gitu yang ada di dalam darah. Jadi kalau PSA itu lebih simple gitu, karena kita tinggal diambil darah saja gitu. Siapa sih yang perlu melakukan screening? Pertama saya bahas untuk screening kanker serviks ya gitu. Nah, untuk screening kanker serviks gitu ya dibagi dua nih. Kalau secara umum adalah semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual. Kemudian kedua tadi ya, kanker prostat nih gitu. Kapan screening kanker prostat itu dilakukan? Nah, screening kanker prostat itu untuk semua pria gitu ya. Nah, dimulainya dari kapan? Dimulainya dari usia 50 tahun ke atas. Jadi udah mulai ulang tahun ke 50 tahun, setiap tahun harus periksa tuh ditambah dengan PSA gitu. Tapi, ini masih ada tapi, kalau misalnya ada riwayat keluarga gitu ya, entah riwayat ayah gitu ya, paman atau kakak dengan kanker prostat gitu, biasanya screeningnya dimulai dengan usia yang lebih dini, ya biasanya di usia 40 gitu, karena umumnya apabila mengalami kanker di bawah usia 50 itu ada keterkaitan sama gen yang diturunkan gitu. Contohnya seperti gen BRCA1, gen BRCA2 gitu ya, dan juga gen-gen lainnya. Artinya buat ibu-ibu yang sudah melakukan vaksin gitu ya, itu tetap harus rutin nih melakukan screening kanker serviks gitu ya, dengan pemeriksaan pap smear maupun dengan pemeriksaan HPV DNA. Kenapa gitu? Karena ya itu tadi, HPV DNA misalnya melakukan pemeriksaan HPV DNA ini memeriksa sampai 13 jenis HPV risiko tinggi gitu. Jadi di luar yang sudah di cover dengan vaksin, istilahnya tuh kayak bisa jaga-jaga gitu kan. Kalau vaksin kan untuk tipe 16 dan 18 ya gitu. Nah, siapa tahu nih ternyata ada juga yang menginfeksi tipe yang lain. Nah, ini kan tetap harus berhati-hati, jangan sampai kecolongan, karena sesungguhnya vaksin itu entah apapun gitu ya, meskipun itu vaksin COVID gitu ya, tidak ada yang namanya melindungi 100% gitu. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Masing-masing pemeriksaan itu memiliki akurasi berbeda-beda. Biasanya kalau ketika kita bicara akurasi ada dua hal, yaitu sensitivitas dan juga spesifisitas. Nah, untuk pemeriksaan yang digunakan buat screening itu memerlukan sensitivitas yang tinggi. Nah, tadi untuk kanker serviks kan ada 3 macam ya gitu ya. Ada pap smear, ada sitologi serviks berbasis cairan, dan juga HPV DNA. Nah, masing-masing ini sensitivitasnya, karena untuk screening ya, tinggi sensitivitasnya itu berbeda-beda gitu. Nah, untuk pap smear, karena ini adalah metode yang sudah lama sekali gitu ya, nah itu sensitivitasnya masih di 70-an. Kalau sitologi serviks berbasis cairan, itu adalah merupakan perbaikan dari metode sebelumnya, itu sensitivitasnya di 80%. Nah, untuk HPV DNA itu memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, antara 99 sampai 100% gitu. Jadi beda-beda, sehingga memang dianjurkan mungkin untuk bisa dikombinasi gitu,
HPV DNA dengan pap smear gitu. Jadi bukan berarti itu tiga-tiganya diperiksa ya gitu, bisa salah satu gitu. Kemudian satu lagi ya untuk PSA. PSA itu juga memiliki sensitivitas yang tinggi untuk kanker prostat ya gitu. Itu di angka sekitar 98%. Sebenarnya kanker itu menarik ya gitu ya, karena dari keseluruhan gitu ya, dari keseluruhan angka kejadian kanker gitu ya, kalau kita lihat etiologinya tuh macam-macam gitu. Ada yang di keluarganya nggak ada riwayat, tapi dia kena nih gitu ya. Mungkin malah paling banyak yang seperti itu. Nggak ada riwayat nih keluarganya gitu, tapi dia kena, itu sifatnya sporadik. Dan itu memang 85%. Kanker itu bersifat sporadik gitu. Jadi nggak ada polanya, di keluarganya itu nggak ada, ya udah dia tiba-tiba kena gitu ya. Nah kemudian ada juga yang kanker bersifat familial gitu. Familial artinya ya di keluarga itu banyak banget gitu ya, banyak banget gitu. Nah harusnya kalau yang banyak yang kena bisa jadi gabungan antara pola hidup gitu ya dan juga gen gitu. Karena buat mereka yang nggak punya gen pembawa kanker gitu, tapi kalau misalnya terpapar oleh zat-zat yang bersifat karsinogenik, zat karsinogenik adalah zat-zat yang dapat memicu gitu ya perubahan sel menjadi sel kanker, yaitu dia bisa jadi kena kanker. Kemudian yang paling kecil memang sekitar 5-10% gitu, itu disebabkan karena gen pembawa kanker gitu. Gen pembawa kanker tuh macam-macam, dari bisa menyebabkan misalnya gen pembawa kanker untuk kanker payudara, kanker prostat gitu ya, kemudian kanker pankreas gitu. Dan tadi yang ditanyakan itu bisa dibawa juga oleh gen pembawa itu, dan itu udah ada pemeriksaannya gitu. Di kita bisa memeriksa gitu ya untuk gen tersebut, biasanya kita bilang tuh namanya pemeriksaan CA herediter gitu. Karena gen-gen jadi khusus mendeteksi gen yang bersifat diturunkan apabila ada mutasi gitu. Nah kalau satu lagi tuh tadi kan saya juga pernah sebutkan yang CARIS gitu. Itu kita melihat variasi gen gitu, tapi itu sifatnya tidak diturunkan seperti yang herediter gitu. Kalau herediter tuh kaitannya erat banget sama keluarganya, makanya artinya ketika misalnya seseorang nih dia sadar ibunya ada kanker payudara, kenanya di usia kurang dari 50 tahun gitu. Atau ada lagi misalnya pamannya gitu ya, kanker pankreas kurang dari 50 tahun kayak gitu. Nah anaknya gitu ya, itu termasuk dalam orang yang direkomendasikan ya kalau dari NCCN untuk melakukan pemeriksaan kanker herediter untuk menilai, mengevaluasi risikonya dia dari segi gen. Nah, kalau misalnya mau melakukan pemeriksaan itu, pemeriksaan hanya lewat darah gitu. Nanti akan dianalisis dengan alat yang kita punya itu dengan next generation sequencer. Kita ada, nanti Mbak bisa lihat di lab gitu ya. Nanti bisa keluar gitu ya. Sebenarnya di situ adalah dia akan mentarget 48 gen gitu yang terkait dengan kanker-kanker yang sifatnya diturunkan. Kalau ada, maka akan keluar tuh hasilnya. Nah, nanti direkomendasinya itu nggak cuma karena ini adalah pemeriksaan herediter, rekomendasinya nggak untuk yang bersangkutan aja, tapi ada juga rekomendasi untuk keluarganya. Menariknya lagi nih, pemeriksaan yang germline ini, yang herediter ini, selain untuk tadi, kalau fungsinya tuh ada dua, tergantung siapa ya nih yang melakukan. Kalau yang melakukan adalah orang yang masih sehat dan dia tujuannya adalah untuk evaluasi risiko gitu, maka posisi dia adalah sebagai untuk pencegahan gitu. Kedua, kalau yang melakukan pemeriksaan herediter ini adalah orang yang sudah kena cancer gitu, itu tujuannya adalah untuk pemilihan terapi yang tepat gitu. Contohnya nih ya, orang kena prostat metastatik gitu. Nah itu di guideline udah masuk nih, dia disarankan untuk melakukan pemeriksaan herediter yang pemeriksaan herediter cancer tadi gitu. Nah ternyata kalau misalnya dia pembawa gen tertentu memang betul, maka ada guideline-nya, obatnya ini nih yang akan bagus buat dia.
boleh-boleh aja gitu. Kalau misalnya dia nggak ada riwayat, kepengen misalnya dia ingin melakukan mengevaluasi dirinya, apakah dirinya berisiko apa enggak. Nah kalau yang nggak ada riwayat, kita sarankan sih dengan pemeriksaan C-ARIS. Ya, yang C-ARIS gitu. Karena kalau yang herediter itu kan untuk yang punya riwayat gitu ya. Kalau enggak, kalau dia pengen ngatur gitu ya dengan yang C-ARIS gitu. Itu dasarnya polygenic risk score Mbak gitu. Jadi yang diperiksa tuh gennya banyak, terus nanti dihitung skornya gitu berdasarkan genotip yang dimiliki oleh orang tersebut. Prodia menyadari hal itu, makanya pemeriksaan untuk C-ARIS gitu ya, dan juga disease risk yang lain itu disertai dengan konsultasi sama dokter konseling. Karena kita nggak mau nih, misalnya mereka gini, oh saya low risk, ya udah saya makan junk food aja gitu, atau minum gitu ya. Nah supaya itu tidak terjadi, kenapa gitu? Pemeriksaan kita kan nggak periksa gen yang herediternya dia gitu. Nah siapa tahu ternyata dia bawa nih gitu. Atau pemeriksaan gen itu kan dinamis ya Mbak ya gitu. Mungkin saat ini gen ini belum ditemukan, tapi kita nggak tahu nih 15 tahun yang akan datang ternyata ada penemuan baru gitu. Itu sebetulnya yang seringkali menjadikan kanker itu sulit diatasi ya gitu ya. Kayak contohnya kanker serviks gitu ya. Kanker serviks di Indonesia itu nomor 2 ya. Nomor 2 terbesar, padahal ini adalah kanker yang paling bisa dicegah gitu ya gitu. Nah, pada stadium awal gitu, kalau orang itu nggak pernah screening gitu, dia nggak ada sakit apa-apa tuh. Nggak ada gejala yang dia rasakan yang mengganggu aktivitasnya tuh nggak ada gitu. Nanti biasanya dia akan ke dokter tiba-tiba misalnya ketika dia berhubungan suami istri gitu, kok ada berdarah gitu ya, tapi bukan hubungan suami istri yang pertama ya, itu beda lagi gitu. Secara rutin kok dia tiba-tiba berdarah, kemudian keputihan yang berlebihan kayak gitu-gitu ya. Nah setelah muncul hal-hal seperti itu dia baru ke dokter, iya. Dan biasanya setelah dicek itu stadiumnya itu sudah bukan di stadium dini lagi gitu, karena udah banyak sel-sel yang rusak gitu. Nah makanya kalau dengan pemeriksaan screening gitu ya, misalnya dengan pemeriksaan HPV tadi, kita udah tahu dulu ada virusnya nggak nih gitu. Karena yang menyebabkan kerusakan sel itu kan si virus ini nih gitu. Ada virusnya nggak nih gitu. Nah kalau misalnya ada, ya udah langsung ketat nih pemantauannya, karena virus ini kan kalau dia menginfeksi dia juga bisa sembuh, bisa juga menetap. Nah yang menyebabkan kanker adalah kalau infeksinya tuh menetap gitu. Jadi dia jadi penduduk tetap di situ ya gitu. Nah kalau yang bersifat sementara itu tidak menimbulkan kanker. Makanya kenapa sih anjurannya periksa setahun sekali? Sebenarnya untuk tahu, untuk ngecek ini dia jadi penduduk tetap nggak nih gitu. Nah itu. Kedua adalah kalau misalnya dia dengan pemeriksaan tadi ya yang pap smear atau yang sitologi, itu di lab itu dilihat oleh dokter patologi anatomi gitu ya, bentuk selnya gitu, bentuk selnya. Karena sel yang normal dan sel yang abnormal yang menyuruh ke arah prekanker itu kan bentuknya beda. Dari jumlah seluruh pasien ya gitu, yang untuk screening dan berbagai macam pemeriksaan screening. Nah kebetulan karena memang Prodia itu adalah bukan rumah sakit gitu, sehingga umumnya pasien yang datang itu tujuannya memang untuk screening sebagian besar gitu. Jadi memang lebih ke arah preventif gitu. Jadi pasien-pasien kami umumnya adalah pasien-pasien yang sehat gitu, pasien-pasien yang sehat yang datang kepengen tahu kondisi kesehatannya gitu. Jadi memang sebagian besar pasien-pasien kami itu adalah tujuannya untuk melihat kondisi kesehatannya dan untuk screening gitu. Sisanya adalah mereka yang melakukan pemantauan ya karena memiliki penyakit tertentu gitu. Kalau dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu, 1 dekade yang lalu, tentunya ini berubah, apalagi kemarin juga diakselerasi dengan adanya COVID ya, gitu. Kemajuan pemeriksaan, ya, kemajuan pemeriksaan. Kedua adalah meningkatnya kesadaran masyarakat. Ketiga adalah
kemampuan secara ekonomi gitu. Keempat adalah edukasi, media-media sosial gitu yang juga mengangkat hal tersebut. Kelima adalah dukungan dari pemerintah gitu, dimana pemerintah kita semakin kesini juga semakin menggembar-gemborkan tentang pentingnya screening gitu ya. Tidak hanya kanker gitu ya, tetapi juga screening misalnya anemia kayak gitu ya. Sebetulnya ya kalau tadi untuk pemeriksaan yang saya sebutkan, pemeriksaan pap smear, kemudian pemeriksaan sitologi serviks ya, kemudian pemeriksaan HPV DNA, lalu satu lagi tadi saya juga PSA, itu semua harganya tuh masing-masing di bawah 1 juta. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan biaya ketika sudah kanker itu ratusan kali lipat. Screening gitu ya, itu tidak mahal, itu murah gitu. Yang mahal itu adalah sakit. Gitu. Nah, kalau kita udah rutin gitu, what next nih gitu. Pertama gitu ya, kalau hasilnya normal. Kalau hasilnya normal pastinya bersyukur ya gitu. Dan lega, tapi bukan berarti setelah itu stop ya. Untuk yang hasilnya normal tetap lakukan lagi setahun kemudian. Jadi secara berkala setiap tahun. Nah, kalau misalnya hasilnya ternyata ada masalah atau abnormal, maka segera menemui dokter gitu. Untuk ini hasil screening. Jadi tahapannya pemeriksaan itu kan setelah screeningnya positif, lalu ada pemeriksaan lagi dilanjutan untuk yang lebih spesifik, yaitu pemeriksaan untuk diagnostik gitu. Nah, biasanya nanti dokter akan mengarahkan ke pemeriksaan untuk lebih spesifik. Nah, biasanya kalau kanker itu pemeriksaan untuk diagnosisnya adalah pemeriksaan patologi anatomi. Jadi diambil sel mana nih yang mencurigakan itu kan kanker. Jadi kalau untuk diagnosis pemeriksaannya bukan lagi darah tapi dari jaringan kanker serviksnya, diambil biopsi gitu, terus dilihat bener nggak nih ada sel kankernya, sampai akhirnya dia menegakkan diagnosis itu adalah kanker gitu. Terutama ini dalam rangka hari kanker ya gitu, awareness untuk kanker. Nah, untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, mas maupun mbak gitu ya, untuk bisa mengingatkan baik dirinya sendiri maupun lingkungannya gitu, untuk melakukan screening kanker gitu ya, seperti kanker serviks apabila sudah aktif secara seksual gitu, untuk setiap tahun melakukan screening. Dan untuk semua kaum pria nih di Indonesia yang usianya udah lebih dari 50 tahun gitu, sebaiknya setiap kali check up menambahkan pemeriksaan PSA gitu ya, untuk screening kanker prostat, sehingga di Indonesia nantinya gitu ya, kita bisa menekan nih angka laju pertumbuhan dari kanker, karena kita tahu sendiri bahwa kanker memiliki konsekuensi biaya yang sangat besar.